Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sekarang mau ngejelasin tentang pentingnya mandi wajib. Toharoh selalu menjadi bahasan paling pertama di setiap kitab-kitab yang kita pelajari, guys, mulai dari fikih sunnah, Fathul Qorib, dan Bulughul Maram. Toharoh terbagi menjadi 4, guys. Yang pertama itu ada wudhu, ada mandi wajib, ada tayamum, dan yang terakhir itu apabila kita terkena najis. Kalau Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, wa in kuntum junuba fatahharu, dan apabila kita berjunub maka bersucilah. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Oke guys, hari ini aneh bakalan ngebahas salah satunya aja, guys, yaitu tentang mandi junub. Mandi junub sendiri dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab mandi sendiri disebut dengan guslu. Katanya gosala yaksilu, yang artinya itu mengalirkan, dan secara istilah adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat-niat yang khusus. Adapun kondisi-kondisi yang mewajibkan kita untuk mandi wajib adalah yang pertama, suami istri yang telah melakukan hubungan ranjang. Yang kedua itu apabila mengeluarkan mani gitu, atau mimpi basah, habis mimpi basah. Biasanya di masa-masa puber nih kalau yang cowok, atau biasa disebut dalam bahasa ilmiahnya itu masa pubertas gitu, guys. Itu wajib untuk mandi junub, guys. Kalau enggak, sholat kita gak bakalan diterima. Nah, jadi fatal banget, guys, sebenarnya. Yang ketiga itu apabila seorang perempuan telah mengalami yang namanya haidoh gitu, guys, atau haid. Haid itu keluarnya darah dari kemaluannya si perempuan gitu, guys. Darah kotor ya. Setelahnya wajib untuk mandi junub. No, untuk yang perempuan, no, nih, untuk yang perempuan. Dan tadi untuk yang laki-laki, sekarang untuk yang perempuan. Yang keempat itu orang yang nifas, yang kelima itu orang yang baru saja melahirkan, dan yang terakhir itu orang yang meninggal. Kenapa orang yang meninggal? Karena gini, guys, kita itu lahir dalam kondisi yang suci, itu dalam keadaan suci, dan alangkah baiknya jika kita meninggal dalam keadaan yang suci juga, kan? Jadi aneh analogikan seperti ini, kalian minjemin aneh kendaraan yang dalam kondisi bersih dan baik, aneh balikin lagi dalam kondisi yang masih kotor, bannya kempes, mogok-mogok. Nah, kira-kira gimana perasaan kalian? Kirain sendiri ya, guys. Oke, selanjutnya aneh bakalan ngebahas tentang air-air yang bisa kita pakai untuk mandi junub. Yang pertama, guys, itu air yang turunnya dari langit atau air hujan, guys. Yang kedua itu air sungai. Air sungai juga bisa dipakai, guys. Yang ketiga itu air laut. Karena semua yang ada di laut itu halal untuk dikonsumsi dan airnya itu mensucikan, guys. Yang selanjutnya itu ada air sumur, lalu ada air es. Kalau misalkan kita lagi di kutub utara gitu, guys, gak ada air gitu, air buat mandi gak ada, adanya cuman es, ya gak apa-apa pakai air es. Yang terakhir itu ada air dari embun. Kalau misalkan di mana-mana udah gak ada air tuh, guys, gak ada air, cuman ada embun pagi-pagi, guys, ada embun doang, gak apa-apa kita pakai, guys. Dan minimal pemakaian minimal jumlah airnya itu 2 kula. Kalau dalam hitungan liter itu 2 kula berarti 116 liter. Dan kalau kita punya bak yang kotak itu, guys, bak dari semen di kotak, nah panjang dan tingginya itu masing-masing 60 cm. Jadi kalau misalkan ada 2 kula ya aman lah untuk dipakai, guys. Kalau kurang ya ulang, guys. Oke, selanjutnya ini bakalan ngejelasin tentang tata cara mandi wajib. Oke, yang pertama itu niat. Yang kedua itu tinggal ngalirin air, guys, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, itu mandi wajib, mandi junub ya, guys. Nah, ada lagi kalau misalkan kita mau ngejalanin sunahnya, guys. Pertama kita itu wudhu dulu sambil niat. Habis itu baru kita ini, guys, cipak-cipak airnya, kan cipak-cipak dibalur gitu, guys, airnya dikit-dikit, cuci muka. Udah beres baru kita siram bagian kanan dulu nih, guys. Bagian kanan 3 kali. Bagian kanan itu disiram udah 3 kali.
baru yang kiri juga 3 kali guys, 2 kali. Udah selesai yang kiri, baru deh boleh semuanya guys. Jangan lupa ya guys, itu bagian kemaluan kalian juga guys, harus dibersihin ya. Pokoknya harus bersih deh, sampai ke sela-sela guys, sela-sela nih biasanya di sini. Kalau habis mandi tuh kita suka kering ya guys ya, suka gak kena air. Itu jangan sampai guys, kalau lagi mandi junub itu pakai sini sampai sini, dialirin ya guys airnya. Bukan cuman disiram ya guys, dialirin. Oke, jadi gak ada alasan buat kalian gak ngerjain yang namanya mandi junub ya guys. Karena itu tuh penting banget guys. Ibadah kalian tuh gak diterima kalau misalkan kalian masih dalam kondisi berjunub. Dan kalau misalkan kalian masih beralasan dingin, kalau malam-malam tuh biasanya dingin, ditunda. Saran dari Ani sih jangan ditunda guys, takutnya subuhnya bablas. Kalaupun kita sholat subuh dan kita lupa mandi junub, wah tuh fatal tuh guys. Jadi hati-hati aja guys. Oke, sekian dari Ane, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama dalam kondisi belajar ya guys. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.